Kemudian ada 4 karakter yang diharamkan api neraka. Masya Allah gitu ya. Ini kita punya ndak? Mari kita bahas bersama. Ada 4 karakter yang diharamkan api neraka. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban serta disahihkan oleh Al-Albani, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkan 4 golongan orang yang haram tersentuh api neraka. Ya, 4 golongan orang yang haram tersentuh api neraka. Yang pertama, hayyin. Nanti kita jelaskan. Yang kedua, layyin. Layyin. Yang ketiga, qorib. Qorib. Dan yang keempat, sahl. Yang pertama, Bapak Ibu, hadirin insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hayyin adalah orang yang memiliki ketenangan dan keteduhan lahir maupun batinnya. Saya ulang lagi. Hayyin adalah orang yang memiliki ketenangan dan keteduhan lahir maupun batinnya. Tanda-tanda orang ini yaitu tidak labil dan tidak gampang marah, penuh pertimbangan, tidak mudah memaki, melaknat, serta teduh jiwanya. Wangel ya. Ini Pak Pak. Tapi harus kita memiliki sifat ini. Kalau kita haram jasad kita masuk neraka, tapi ini haram masuk apa ini jasadnya dijamin masuk surga. Saya ulang lagi ya, yang mau ditulis tulis, yang enggak masalah. Nantinya ini penting sekali agar bisa kita renungi, kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hayyin adalah orang yang memiliki ketenangan dan keteduhan lahir maupun batinnya. Tanda-tanda orang ini yaitu tidak labil, tidak gampang marah, penuh pertimbangan, tidak mudah memaki, dan melaknat, serta teduh jiwanya. Tatkala kita ada di tengah-tengahnya atau ada orang di tengah-tengah kita, itu justru nyaman. Gitu loh. Berbeda dengan kebalikannya. Yang banyak tatkala ada orang yang di tengah-tengah kita justru malah resah. Kan? Ini banyak orang yang tatkala ada di tengah-tengah kita ya, malah resah. Ini musimnya. Dia ecak-ecaknya nolong, ya kan? Kelihatannya dia menolong lahiriahnya, tetapi batiniannya menjerumuskan. Ini hari ini. Pertama. Kemudian yang kedua, qorib. Yang kedua, layyin. Layyin yang kedua adalah orang lembut dan santun. Ini. Lembut, santun, baik dalam bertutur kata atau berbuat, tidak kasar, tidak semaunya sendiri, tidak suka egois atau memaksa, lemah lembut dan selalu menginginkan kebaikan untuk sesama manusia. Sifat layyin ini yang kita harapkan, bahwa dikatakan dalam hadis Rasulullah itu adalah seorang mukmin itu adalah seperti satu tubuh, gitu kan? Barang siapa dari bagian tubuhnya tadi, anggota tubuhnya tadinya terkena sesuatu dan merasakan sakit, maka satu tubuh itu akan merasakan sakit.
Jadi gambaran seperti itu. Tatkala kita diberikan oleh Allah ujian, kelebihan harta, ada ilmu dan sebagainya, mesti harus kita bagikan kepada saudara-saudara kita yang kebetulan belum tersentuh ilmu, yang kebetulan juga kalau bidang finansial, kalau memang perlu kita bantu. Salah satu contoh kadang-kadang nggak kroso. Nah, kalau mau nipu dan nggak nipu itu urusannya dia, Pak Bu. Ya, kalau kita lilah kan begitu ya. Tatkala ada orang minta tolong, saya minta bantu, anak saya sakit di rumah sakit, saya mau jenguk di sana, ataupun tatkala dia mau bawa pulang keluarga yang sakit tetapi belum punya uang, kemudian tolong apa menilai sowan panjenengan, ya wis karo nangis-nangis. Ya, itu enggak harus pikir panjang. Tolong mereka. Tapi beda Bapak Ibu yang selalu dirahmati Allah. Minta tolong, saya dipinjemi uang mau untuk nukarkan mobil, mau untuk nukarkan sepeda motor, karena mobil saya catnya sudah burat baret, mau ganti catnya yang halus. Ojo disili. Ini yang kedua. Tadi lembut, santun, ya. Baik dalam tutur kata ataupun perbuatan, tidak kasar, tidak semaunya sendiri, ya, tidak suka egois atau memaksa lemah atau memaksa apapun, maka dia memiliki sifat kelemah lembutan yang selalu menginginkan kebaikan untuk sesama manusia. Ini yang berat sih ya Pak. Ya, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, qorib. Qorib adalah orang yang ini terutama generasi muda termasuk yang sepuh, apa? Harus memiliki di dalam pergaulan memiliki sifat supel, akrab, ramah diajak bicara, menyenangkan, tidak acuh ataupun cuek, murah senyum, wajahnya berseri-seri dan enak dipandang. Padahal itu mau penting sekali. Ini yang harus kita jaga, apalagi kita sudah melazimi majelis ilmu. Dengan istri dengan lemah lembut, istri dengan suami lemah lembut, dengan anaknya lemah lembut, dengan cucunya lemah lembut, dengan saudara-saudaranya, teman akrabnya harus lemah lembut. Dan masalahnya pasti cair. Masalahnya pasti terselesaikan dengan baik dan membawa kebaikan yang lain. Tapi menyelesaikan masalah pakai merengut, ya, serem tadi loh. Masalahnya tidak akan pernah tersentuh, malah membawa madorot yang lain. Yang ini Bapak Ibu insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang banyak yang seperti itu. Dan maaf, ini pengalaman, walaupun tidak semuanya, Bapak Ibu, orang yang seperti itu, sing perengut tadi, tunggu wae waktune meriang. Jadi qorib adalah orang yang supel, akrab, ramah, diajak bicara, menyenangkan, tidak acuh ataupun tidak cuek, murah senyum, wajahnya berseri-seri dan enak dipandang. Tatkala kita apalagi jadi ustadz, ya begitu. Banyak diantaranya jadi ustadz kok serem. Banyak atau banyak? Banyak. Belajar ngaji, lama ngaji, belajar cari ilmu, tetapi sama umat malah nambah jauh. Ini sekarang. Jangan sama umat, sama keluarga. Yang sudah ngaji sama keluarga malah jauh. Ini kira-kira cari ilmu bener apa salah kalau kayak gitu?
Ini yang sekarang seperti itu. Makanya hati-hati panjenengan, saya nggak ngajarin ya. Tatkala ketemu dengan saudara-saudara kita, kadang-kadang saudara kita yang memang belum tersentuh oleh ilmu, maka syariat itu berlaku kalau dua-duanya itu sudah ada ilmu. Ini yang harus dipahami kula panjenengan. Dua-dua mah harus sudah ada ilmu. Kalau salah satunya belum berilmu, apalagi dua-duanya berilmu, ya belum berlaku. Karena apa? Siksa ataupun ridho Allah ya. Dan itu orang yang sudah mendapatkan ilmu. Belum berlaku orang yang belum mendapatkan ilmu. Ada alasannya. Nah sekarang belum mendapatkan ilmu itu ya salah orangnya sendiri. Lah kok malah orangnya disalahin. Padahal yang memberikan hidayah itu siapa? Allah. Hidayah itu kemarin sudah saya sampaikan ya, materi itu. Hidayah itu akan sampai kalau bermajelis ilmu. Lah kalau dia belum bermajelis ilmu, kecuali sudah kita ajak bermajelis, kemudian diajak untuk majelis ilmu dan lain sebagainya, dia tidak mau, menolak dan seterusnya, itu sudah kita harus bersikap dengan syariat. Yang ketiga ya Pak, yang keempat, Sahel adalah orang yang baik hati. Seperti apa sih orang yang baik hati itu? Orang yang baik hati itu memudahkan urusan orang lain. Tentunya yang baik-baik. Orang yang baik hati memudahkan urusan orang lain, tidak mempersulit sesuatu, selalu ada solusi bagi setiap permasalahan. Tidak suka berbelit-belit, tidak menyusahkan orang lain. Maka tempo waktu yang lalu juga sudah sampaikan, tatkala kita jadi ustadz itu jangan hanya nyun sewu, maaf, itu pintarnya ceramah toh. Tapi seorang ustadz, seorang kiai, seorang alim itu harus bisa kasih solusi. Baik solusi ilmu din atau solusi kauniyah. Dan ini saja yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan saya mohon maaf pada Bapak Ibu semuanya. Mungkin ada kalimat yang kurang berkenan, dan pada Allah saya mohon ampunannya. Boleh jadi ada yang salah yang sampaikan tadi. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini saja yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan saya mohon maaf pada Bapak Ibu semuanya. Mungkin ada kalimat yang kurang berkenan, dan pada Allah saya mohon ampunannya. Boleh jadi ada yang salah yang sampaikan tadi. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.